film. Nah, Ebe nih adalah salah satu saya Ebe aja ya. Jadi Julia Evina Barat tinggal di Google itu ada di Variety. Ada cukup banyak beredar. Tahun ini makin banyak disebut ya karena ada terobosan yang retasan gitu yang kemudian menjadi moda produksi yang cukup sering dilakukan oleh EB untuk co-production internasional ya. Di samping memang filmnya juga banyak kiprah di ajang festival film internasional dari Busan sampai ke Venice sampai ke Cannes juga dan sebagainya. Tapi sebetulnya di sini pengen ngobrol soal audience buildingnya sih terutama karena pengalaman EB juga kan basisnya walaupun tidak dari dulunya di film tapi punya pengalaman yang cukup kuat untuk ngebangun kolektivitas ya. Jadi kalau melihat di Jakarta terutama bagaimana nih ngebangun itu gitu. Nah itu yang barangkali bisa jadi semacam entry point ya untuk gimana nih kita ngebangun audiens yang tidak hanya marketing oriented walaupun kita tidak mengabaikan market tapi kita mendefinisikan ulang market mungkin kalau mau tetap pakai bahasa market. Cuma yang lebih penting lagi ya penontonnya itu gimana gitu. Kepentingan penontonnya itu bisa dibangun dengan cara apa? Apakah ada persoalan-persoalan yang krusial, titik tekan yang diperlukan untuk kita bisa ngebangun audiens di Jakarta dan bisa jadi modeling mungkin untuk ke tempat lain, I don't know gitu ya. Jadi mungkin Ebe dulu aja kali ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Makasih ya udah datang. Mestinya olahraga atau olah rasa malah datang ke diskusi ya. Ini. Langsung aja ya. Sebenarnya kalau menurut saya ada banyak faktor gitu. Maksudnya nggak bisa juga membentuk audiens ini nggak bisa kita serahkan satu hal aja kepada makersnya atau kepada eksibitornya atau kepada salah satu pihak gitu loh. Karena kalau kita bicara ekosistem itu kan terdiri dari berbagai macam parties gitu ya. Maksudnya berbagai macam pihak yang kemudian dia itu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing gitu. Kalau dari saya sebagai produser, menurut saya publik atau audiens ini kan sebenarnya di Indonesia gitu kalau kita lihat perkembangannya itu sangat haus dengan film-film dan konten-konten yang selalu dibuat oleh filmmakers. Dan kita jumlahnya sangat banyak gitu. Maksudnya audiens yang kita perbutkan di sini itu jumlahnya sangat banyak sekali gitu. Jadinya sebenarnya adalah semakin bervariasi produser menawarkan film-film yang ada, tentu aja kemudian audiensnya itu jadi terbiasa untuk menonton berbagai macam variasi genre, cara bertutur, terus kemudian macam-macam lah gitu. Menurut saya sebagai produser kita mulainya dari sana gitu. Makanya untuk melakukan itu, kalau buat kami PH yang kecil ini agak susah kalau kita melakukan itu sendiri gitu. Maksudnya karena semakin kesini produksi film itu semakin mahal karena cost untuk produksi itu sangat mudah lah untuk kita kita jabarkan gitu. Syuting aja misalnya ya dan ini adalah culture syuting di Indonesia. Kru itu sekitar 200 orang. Bayangkan misalnya untuk memfasilitasi makan 200 orang aja berapa? Artinya sebenarnya cost produksi itu sangat tinggi gitu karena melibatkan banyak orang gitu. Misalnya berbeda ketika misalnya pengalaman saya syuting The Fox King kemarin di Malaysia, krunya tuh 35 orang gitu, kecil banget gitu. Atau misalnya di Eropa gitu, di Eropa nggak nyampe juga 200 orang. Tapi kan kalau kita tuh ada banyak banget ya. Jadi artinya itu memang sebuah kos yang memang tidak bisa dihilangkan gitu. Apalagi sebenarnya sekarang ada banyak sekali produksi, tapi sebenarnya SDM-nya itu nggak cukup gitu. Jadi kita produser itu kita dalam tanda kutip berebut kru gitu.
karena kru memiliki pilihan-pilihan yang banyak sekali ini gitu, artinya kan sebenarnya yang dipilih tentu aja yang secara fee lebih tinggi dan sebagainya gitu. Makanya solusi koproduksi itu adalah sebuah hal yang membuat kita untuk bisa sustain gitu, memproduksi hal-hal yang kita inginkan. Dan tentu aja sebenarnya DNA company yang misalnya memproduksi sesuatu hal yang di luar yang sudah ada gitu-gitu, itu harus terus dikembangkan. Caranya gimana, tentu aja hal-hal kayak gini tuh harus disupport kan gitu. Jadi ya harus ada negara yang mensupport, ada skema funding dan segala macamnya. Cuman memang kolaborasi ini tuh kalau saya lihat memang sangat akan membantu ini ya untuk kita sustain berproduksi gitu. Makanya itu adalah salah satu solusinya kalau di kita sebagai produser gitu. Jadi belum lagi misalnya kalau nih sekarang itu udah 400 film yang lolos sensor. Tapi sekitar segitu ya Mbak, around berapa nih tahun 2025 tuh 207 per September, dan biasanya sampai akhir tahun tuh kan ada ini 2025, tapi yang sebenarnya 2023, 2024, 22 itu kan sebenarnya masih banyak yang numpuk. Sehingga dalam tracking kita ada sekitar 400 film yang sudah lolos sensor, sudah siap tayang di bioskop, tapi kapasitas bioskop kita itu cuma 150. Tahun lalu 2024 itu 151 film yang bisa tayang di bioskop. Jadi artinya bertahun-tahun ini kan semakin ada penumpukan film gitu. Ini nggak ada tempat eksibisinya, dan nggak akan mungkin juga bisa bertambah karena bioskopnya juga nggak bertambah gitu. Bayangkan kalau misalnya ini tuh juga nggak ada penambahan layar-layar ya gitu, mau itu bioskop ataupun layar independen atau apapun. Kalau ini nggak ada ruang untuk distribusinya, ya kita juga sulit karena untuk sustain itu kan ada satu film keluar lalu kemudian dia tayang, kemudian hasilnya bisa kita putar seperti itu gitu. Jadi kalau menurut saya emang ekosistemnya harus diperkuat mau nggak mau gitu. Untuk di Jakarta ini sangat memungkinkan karena 30% bioskop ada di Jakarta, sekitar mungkin 80 layar lah, sekitar 600-an bioskop itu ada di 600-an layar itu ada di Jakarta gitu. Terus kemudian culture nonton kita juga sangat tinggi gitu. Terus film-film yang diproduksi di Jakarta juga sangat banyak. PH juga terkonsentrasi di Jakarta. Artinya sebenarnya ekosistemnya ini ada, tapi juga menurut saya menarik untuk bicara Jakarta karena Jakarta ini dengan sebesar ini mungkin memang bisa memberikan sebuah percontohan untuk juga mungkin nanti daerah-daerah lain bisa melakukan hal yang sama ya. Dengan kota sinema ini artinya kan sebenarnya ya produksi harus ditingkatkan, kualitas harus ditingkatkan, harus ada support, harus ada dan medium apresiasi juga udah ada beberapa festival gitu. Bahkan jangan-jangan untuk misalnya nih gitu mendukung ekosistem ini, kalau misalnya saya dengar-dengar pemerintah Jakarta mau membuat film commission gitu, jangan-jangan solusinya juga yang dibutuhkan bukan cuma film commission tapi film agency gitu. Karena sebenarnya di Indonesia ini tidak ada yang melakukan fungsi film agency gitu. Jadi asosiasi karena memang menyadari ada kebutuhan itu, kita secara mandiri melakukan. Tapi sebenarnya belum ada institusi negara yang melakukan fungsi film agency tersebut gitu. Nah, mempromot film kan berarti juga terkait dengan berbagai macam aktivitas yang kemudian pasti nanti muaranya adalah soal memperbesar audiens ini gitu. Oke. Jadi kalau dari segi produksi jelas ya, bahkan ketika produksinya itu fokusnya pada film-film alternatif pun persoalan industri itu mengiringi dengan ketat ya. Jadi kenyataan bahwa ada banyak film yang harus ngantre karena jumlah layar yang masih terlalu sedikit, belum sepadan dan sebagainya. Dalam konteks itu selalu
yang yang terturunkan kepentingannya itu ya penonton, jadi nggak punya pilihan atau apa segala macam. Tapi kalau misalnya memperbanyak produksi dengan keadaan bioskop komersial demikian, bukankah misalnya audiensnya itu sendiri juga harus mendapatkan alternatif ruang putar? Apakah itu yang dimungkinkan dengan kondisi ekosistem, misalnya kasus di Jakarta aja deh gitu? Misalnya deh, kalau ini kaitannya dengan kota ya gitu. Kalau di semua stasiun MRT-nya Jakarta itu ada sinema gitu. Itu kan sebenarnya sebuah existing ruang yang tinggal tambahin, saya nggak tahu secara teknis apakah itu bisa dilakukan Pemda sendiri atau harus bekerja sama dengan swasta gitu ya. Tapi bayangin kalau misalnya ada tambahan-tambahan fasilitas gitu yang sebenarnya ini tuh bukan kayak harus membangun baru lagi sejak awal gitu, karena kan bioskop kita rata-rata di mall ya itu. Kalau di MRT masing-masing di stasiun MRT itu dibuka sinema gitu, terus kemudian misalnya ada di pasar-pasar itu, misalnya di Tebet aja ada 2 pasar gitu. 2 pasar tersebut, kalau misalnya 2 pasar tersebut itu dijadikan ada ruang, dan pasti ada ruang lah menurut saya, sinema. Itu kan juga artinya menjadi solusi ya gitu, nggak harus bahwa ruang putar ini tuh adanya di mall-mall gitu. Mungkin teman-teman eksibitor ini kenapa juga agak susah mengembangkan atau ekspansi, karena memang ada banyak sekali cost yang harus dikeluarkan ketika mereka mau ekspansi ya gitu. Tapi kalau misalnya pemerintah Jakarta mau memulai dengan menambah ruang-ruang putar bioskop ya gitu, tentu aja proper dan segala macam di tempat-tempat yang sudah existing, itu tuh bisa menjadi solusi yang menarik. Karena misalnya di negara-negara lain bioskop itu nggak cuman kayak bioskop seperti yang kita sebut bioskop di sini gitu, tapi ada banyak sekali bioskop yang dimiliki oleh independen, bukan sebuah perusahaan yang bukan besar gitu. Dan dengan banyaknya pemain gitu, artinya kan sebenarnya pemain ini juga bisa berlomba-lomba untuk memutarkan film-film yang menurut mereka secara programming ini menarik buat penonton gitu. Mungkin dia bisa kalau sekarang gitu misalnya, untuk kita bisa menonton film-film yang tayang di Cannes, di Berlin, di Venice gitu, sekarang adalah pilihannya ke JAV atau ke JFW, yang memang festival komunitas gitu kan, dan kemudian ada satu lagi sekarang ini JWCW gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya ada juga pemain-pemain yang juga membuka ruang untuk bisa menjadi eksibitor, berarti kan sebenarnya ada banyak sekali yang bisa gitu, dan itu including adalah memutarkan film-film Indonesia, terutama juga yang memiliki itu loh, perbedaan cara bertutur, lebih eksperimental atau dokumenter, animasi gitu, film pendek, film panjang gitu. Jadi menurut saya itu sangat memungkinkan dilakukan di Jakarta dengan berbagai macam existing fasilitas dan tingkat literasi yang sudah ada. Oke, itu juga modal ya berarti ya. Literasi itu yang dimaksud berarti kan sudah terbentuk tuh katakanlah preference ya, selera atau juga rujukan yang kemudian membuat ketika festival-festival dilakukan di Jakarta orang bisa sangat seru banget gitu loh, atau bahkan sebenarnya kan ke Jogja juga banyak orang Jakarta juga tuh, kayak pilgrim ya, kayak Mekah kayak naik haji kalau sinema buat sinefil gitu ya. Jadi ada semacam pertukaran wacana di antara mereka sendiri para penonton gitu ya, yang menyebabkan mereka punya pilihan, tapi kemudian ruang putarnya yang masih terlalu sedikit atau platformnya masih terlalu sedikit kan. Nah kalau kayak gitu sebetulnya ada upaya yang harus dilakukan nggak oleh pemerintah untuk juga melakukan pendekatan kepada si komunitas atau orang-orang gitu. Karena kan tadi funding buat filmmaker fungsinya adalah untuk memperbanyak alternatif dan banyak pemain gitu ya. Lalu yang belum dilakukan, yang diharapkan dilakukan kepada
eksibitor nih di lapangan eksibisinya nih gimana, kan itu ekosistemnya kan begitu. Festival lumayan udah ada dibanding banyak tempat, Jakarta banyak gitu. Nah sekarang si penonton nih pemerintah perlu nggak bikin semacam move ya kepada mereka gitu, sebagaimana misalnya buat reading kan ada move juga kepada reader gitu, bukan hanya pada writer atau kepada publisher gitu. Pasti ya, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong tentang komunitas film gitu. Komunitas film ini paling banyak juga di Jakarta, setahu saya. Saya nggak terlalu hafal ya, cuman dari 70 komunitas film yang ada, kamu mungkin lebih hafal ya. Ini datanya Adrian yang pegang data terbaru ada. Mayoritas itu ada di Jakarta gitu. Memang perlu perlu kembali menggalakkan diskusi-diskusi tentang ini, dan sebenarnya forumnya juga ada terus, bisa lah gitu. Di setiap festival-festival yang ada harusnya forumnya itu bukan cuma forum soal menonton film ya, tapi juga diberi ruang juga untuk komunitas ini juga membicarakan. Dan sebenarnya kalau ada pancingan gitulah, misalnya MRT Jakarta punya sinema, kan juga secara programming itu tuh bisa diberi dampingan program yang lain yang itu adalah terkait dengan literasi dan memaksimalkan guyupnya si komunitas ini gitu. Ya, bahkan komunitas bisa diajak kolaborasi memprogram ya. Betul. Dan apalagi misalnya kalau saya lihat-lihat ada banyak sekali nih sekarang ke public figure gitu-gitu yang sangat, kalau kita lihat deh misalnya di JWC atau di JFW, saya kayak dulu saya waktu premier autobiografi di Venice, Yusuf Mahardika tuh baru pertama-tama mulai menonton film gitu loh, terus dia suka gitu. Terus misalnya aktor ini terus kemudian ada terus di setiap kegiatan-kegiatan perfilman dan menjadi cinephile. Ini kan sebenarnya dia juga bisa, orang-orang seperti ini tuh kan juga ternyata asik juga gitu loh untuk diajak ngobrolin soal film, untuk menjadi komunitas film dan bisa kayak menyampaikan itu juga kepada followersnya atau ngajak yang lain-lain. Ini menarik. Sebenarnya kalau dilihat ada banyak sekali, terutama aktor-aktor ya, kalau yang saya lihat itu menjadi cinephile yang sangat rajin menonton dan sangat rajin sharing juga ke sosial media. Oh, menarik. Dan sebetulnya kayak sekarang di Madani nih sayangnya berbarengan gitu ya, ada yang saya baru temukan kemarin tuh, ternyata banyak filmmaker tertarik gitu masuk ke film, bikin cerita atau IP yang bisa dikembangkan jadi film. Misalnya sekarang ini ada pemutaran film Zombieforia oleh Abdul and the Coffee Theory, terus cameo-nya ada Pepeng gitu ya. Jadi terus dia sebut tuh si Abdul, banyak tuh musisi yang masuk ke sini, dan itu jadi lahan percakapan sendiri gitu. Mereka punya ruang putar, bukan mereka yang punya, tapi punya tempat yang mereka sering pakai untuk misalnya memutar film tuh di Bintaro, ada kafe, terus ada ruang putarnya yang sebetulnya layak untuk disebut bioskop mini gitu, micro cinema gitu. Nah itu kan jejaring-jejaring yang mereka ketemu sendiri, bangun sendiri, bikin sendiri, dan bisa jadi heboh sendiri. Cuma masalahnya kan mempertemukan jejaring-jejaring itu kan menjadi beneran jadi jejaring, maksudnya bukan sekedar lepasan kan. Nah itu yang barangkali percobaan yang perlu ditengok ya, kalau misalnya pemerintah Jakarta serius mau Jakarta Kota Sinema kan. Bukan sekedar bikin bioskop bagus lagi gitu kan, yang mewah gitu ya. Ya, oke, mungkin nanti lanjut lagi ya dengan EB, dan ini langsung aja deh, Wid. Kamu kan punya ini ya, ada presentasi, tapi mungkin mau cerita dikit dulu ya. Kan di dalam ekosistem ini Indonesia punya sejarah yang tidak memungkinkan berlepas dari LSF, tapi ada perkembangan pasca reformasi di mana LSF kemudian tumbuh menjadi salah satu yang elemen yang justru bisa diberdayakan untuk pemutaran film gitu ya, menjamin hak pemutaran film. Walaupun masih banyak perdebatan dan penolakan, tetapi itu berjalan sekarang gitu. Dan orang kayak Mbak Wiwit ini kan dari produser gitu kan, dari ini. Jadi juga jadi hibrid ya di LSF-nya sendiri ya.
Nah, tapi mungkin bisa cerita kan ada banyak kasus di mana LSF dianggap penghambat dari budaya menonton atau audience building. Tetapi di sisi lain, apakah upaya yang dilakukan selama ini punya impact perubahan tertentu enggak? Setidaknya dari sudut pandang Wiwit sebagai pelaku. Ya. Oke, selamat pagi ya, udah pagi apa siang. Menjelang siang. Terima kasih sudah datang pagi-pagi. Ya, saya Wiwi dari LSF. Pertama saya jelasin dulu si LSF ini ya. LSF ini kan jelas-jelas dipilih sama presiden gitu tuh, jumlahnya 17 orang gitu ya. Tugasnya amanahnya itu untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif film, disebut negatif film. Jadi kalau tadi Mbak Ebe bagaimana membuat film terus berusaha mendapatkan penonton. Nah, si LSF ini justru melindungi si penontonnya, amanahnya itu. Nah, dilakukan dengan apa? Agar si penonton ini menonton film yang tepat gitu. Usahanya adalah dengan menonton sesuai klasifikasi usianya gitu. Jadi kalau dilihatkan ada tuh sering di berita-berita si anak A membunuh karena habis nonton film A terus langsung membunuh. Penasaran juga ini anak habis nonton film apa gitu. Karena setelah ditanya memang habis nonton film itu gimana? Jadi mau membunuh gitu. Kan itu loh di masyarakat, di pemerintah itu ada nilai itu gitu ya. Jadi tugas LSF gitu utamanya memang menyensor itu meneliti dulu filmnya, kemudian menilai itu kemudian menyatakan dalam klasifikasi usia. Tapi tugas berat LSF sebenarnya adalah tadi meliterasi penonton atau masyarakat Indonesia yang akan menonton film agar menonton film yang sesuai dengan usianya, dengan kebutuhannya. Jadi menonton film tuh enggak semua yang ada di platform, di bioskop, di mana aja langsung ditonton, tapi agar masyarakat ini menseleksi film atau tontonan yang mau dia konsumsi gitu. Nah, itu jauh lebih banyak atau prosentasenya ya di LSF tuh jauh lebih banyak sosialisasi dan literasi ini di samping tugas reguler tiap hari menyensor film. Itu sih untuk penontonnya. Nah, LSF sendiri ini kan masih dengan rujukan Undang-Undang 33 tahun 2009. Jadi dari 2009 tuh udah ada tuh bahwa LSF itu tidak seperti undang-undang sebelumnya yang menggunting, membuang, menyensor, enggak. Kalau yang 2009 ini udah membuka ruang untuk dialog. Atau 5 tahun ini enggak ada film nasional yang yang tidak lulus sensor. Semuanya boleh tayang. Tapi memang ada beberapa yang revisi. Revisi itu apa? Misalnya gitu ya, dia ingin klasifikasi usia filmnya itu untuk remaja 13 tahun gitu. Tapi di sana ada adegan yang tidak pas gitu untuk anak-anak usia SMP misalnya gitu. Misalnya ini ya, ciuman yang berlebihan udah sangat dewasa gitu. Nah, kalau si pemilik film mau membuat itu menjadi 13, maka mereka di LSF menyerahkan filmnya, ngasih catatan ini kurang pantas untuk usia 13. Jadi ada dialog itu. Film diserahkan kembali ke pemiliknya. Kami tidak merevisi, LSF tidak merevisi. Itu dialog yang dibuka. Tapi apakah itu sudah ideal gitu? LSF ini ternyata bukan, ya, setelah saya masuk ya, bukan lembaga yang bisa membuat kebijakan atau peraturan. Jadi ada peraturannya yang dibikin oleh Dewan tentunya. Nah, LSF merujuk dari semua yang sudah ada itu. Kalau kami mau mengubah, misalnya klasifikasi usia sekarang cuma ada 4. Padahal gitu, platform aja udah ada 8 ya, 8. Kemudian TV, penyiaran lebih banyak lagi, ada bimbingan orang tua pula gitu ya. Film itu enggak, ya 4 aja. Semua umur 13 plus, 17 plus, 21 plus gitu. Kalau mau menambah misalnya nih, film-film sejarah itu enggak bisa buat semua umur. Karena pasti
ada darah, ada dar-der-dor, ada gorok, ada rencong gitu kan. Nah itu nggak bisa buat semua umur, misalnya untuk umur 6 tahun kan nggak pas. Itu yang menyebabkan film-film sejarah itu jadi 13 tahun. Kan efeknya jadi anak-anak nggak ngerti pahlawan mereka kan gitu ya misalnya. Nah itu tuh perlu perubahan. Nah perubahan klasifikasi aja sampai sekarang belum terjadi, padahal dari 2009 ini udah 2005. Jadi seterikat itu gitu ya, sekaku itu untuk berubah. Yang bisa dilakukan LSF apa? Misalnya mendukung tadi festival. Festival itu dari 2020 sampai 2025 ini naik grafik penontonnya ya. Ini sampai September aja sudah 493 judul, baru sampai September ya. Bulan ini ada 4 festival, bulan depan ada Jakarta Film Week, bulan depannya lagi ada JAV. Oh ya bulan ini ya, tanggal 23 ya. Itu. Dan ini jadi masih tahun lalu untuk festival 693. Jadi prediksi saya sih tahun ini 1 juta ya untuk festival penontonnya. Oke. Khusus untuk kami LSF tuh punya data ya. Jadi semua valid datanya gitu. Jadi semua yang disensor untuk bioskop, untuk TV, untuk festival itu di beda-beda klaster, jadi bisa terukur, terhitung. Itu juga kami mencatat gitu ya, LSF tuh bisa mencatat bahwa jumlah penyelenggara festival juga naik. 2020 pandemi itu 10 gitu ya. Sekarang sudah mencapai 50 sampai 55. Di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia ya. Di seluruh Indonesia. Nah, kalau yang hubungannya dengan Jakarta, ini karena kementerian semua ada di Jakarta ya. Kementerian tuh banyak banget yang bikin festival. Terakhir ini Kemenlu, ya. Kemenlu, oh iya Kemenlu, kemarin ya Alif ya ini ya Islam. Nah, sama Atasa Kebudayaan. Oh iya. Atasa Kebudayaan kan yang langganan tuh ya, yang maksudnya reguler tiap tahun tuh Japanese Film Festival, kemudian Korea, Europe. Australia, Italia, My Friends ya, Prancis itu ya IFI itu udah tiap tahun pasti menyelenggarakan. Yang tahun ini baru mengadakan Iran, Turki, Meksiko, Thailand, itu aja udah 4 ya. Yang ini yang saya ingat ya. Jadi itu sekarang festival tuh tambah banyak dan ini semoga jadi ini baru ya jadi hal yang positif ya untuk nambahnya penonton. Nanti yang tadi Mbak Ebe bilang layarnya yang kurang, karena pada dasarnya festival-festival ini juga akhirnya memakai bioskop juga kan, yang harusnya bioskop buat film-film yang reguler. Walaupun kalau Atasa Kebudayaan misalnya ada beberapa yang punya sendiri. Tapi ya gitu. Iya. Kebutuhannya tetap sudah sangat besar untuk menambah layar, betul. Iya. Dan artinya apa? Menambah kerja LSF. Pastinya gitu ya, pastinya menambah kerja, tapi buat kami sih lebih asik ya karena jadi variasi filmnya. Atau kami nonton duluan. Iya, jadi nonton duluan. Oke, tapi masih terjadi kan keramaian ya, kegaduhan ketika misalnya ada kabar LSF ini menyensor film dan menyebabkan ada film-film tidak bisa diputar di sebuah festival. Itu sebetulnya gimana? Bukan sekadar kegaduhannya, tetapi kan penonton punya kepentingan di festival. Betul. Mendapatkan seutuhnya hak itu untuk menonton, mengakses film-film dunia atau film-film lokal yang gimana pun gitu ya. Nah, apakah memang terjadi ada semacam pelarangan gitu, masih terjadi pelarangan oleh negara via LSF terhadap film-film yang tayang di festival gitu. Iya. Nah, ini nggak menyalahkan regulasi ya, tapi tadi regulasinya udah 2009, zaman 2009 itu belum digital kan, masih seluloid. Iya. Nah, zaman sekarang mengkonsumsi film itu cara-caranya sudah sangat variatif, berkembang gitu ya. Bisa lewat handphone, bisa lewat smartphone, smart TV,
dimanapun, kapanpun, dengan siapapun gitu ya. Nah, tadi amanahnya undang-undang tuh LSF kan melindungi masyarakat ya. Kami melakukan penelitian gitu ke siswa-siswa di Jabodetabek. Yang menarik tuh, ini maaf, kalau anak-anak STM kalau ngelihat laptop itu ada pornografi, katanya nonton ditutup apa dilanjutkan? Pindah ke kamar dilanjutkan gitu. Tapi ada SMA itu menjawabnya ditutup. Ya. Kan ini cara tontonnya sekarang berubah ya. Ada yang masuk ke ruang privat gitu kan, lebih privat gitu. Dan sendiri gitu ya. Nah, ini tantangan buat LSF. Gimana nih kalau kami ini tugasnya melindungi gitu, tapi itu dibawa ke sana, dibawa ke privat, keluarganya pun nggak ada gitu. Kami pun nggak bisa masuk. LSF itu mustahil gitu. Tadi jumlahnya 17 gitu ya. Untuk melindungi masyarakat di antara layar dan jempol gitu. Ya lebih cepat jempolnya daripada kami melindungi kan. Makanya tadi perkuatannya di literasi. Artinya penontonnya sendiri nih yang harus bikin filter gitu ya. Memilih tontonan. Jargon kami itu memilih tontonan. Kami berharap masyarakat Indonesia itu bisa memilah dan memilih tontonan. Kalau di Indonesia ini diamanatkan ke LSF. Kalau di Eirin di Jepang itu bukan urusan negara. Bahkan lembaga sensornya Jepang itu di sana, itu udah urusan keluarga gitu. Untuk melindungi anak-anaknya. Kalau dia anaknya nonton hal yang negatif itu salah orang tuanya gitu. Nah di sini itu dibebankan ke LSF untuk meliterasi penontonnya gitu. Nah hubungannya sama si festival tadi ya yang sesungguhnya ruang dialognya sudah dibuka kan gitu. Tapi memang belum ada solusi gitu. Gimana film-film yang kontennya sensitif itu agar bisa dikonsumsi oleh penonton yang tepat. Misalnya gitu, kalau festival itu ada kurasinya ya, dan penontonnya terseleksi ya. Panitia itu seperti JWC itu tahu penontonnya siapa, atau kalau JAV itu punya sahabat Hanoman gitu ya, semua datanya itu ada, penontonnya terkontrol dan festival itu tujuannya pasti sesuai dengan tema programmernya atau kuratornya gitu. Artinya film-film itu dipilih, diseleksi, dikurasi gitu ya. Penontonnya bukan penonton reguler gitu. Nah, ada festival yang kemarin rame-rame itu memang cara tontonnya beda gitu ya. Kan ini karena teknologi sudah tadi berkembang tadi ya. Yang cara menontonnya itu tidak bisa dipastikan gitu keamanannya. Misal tadi yang anak STM tadi ya, waktu dia menonton dia bilangnya ke kamar gitu. Tapi dia kan bisa nonton juga dengan adiknya misalnya, atau dengan temannya, atau beramai-ramai gitu kan. Akunnya satu gitu ya. Nah itu yang kemarin itu menjadi dilema bagi LSF juga gitu. Kalau ini diputarnya di platform, kalau platform kan bisa di seluruh Indonesia ya. OTT maksudnya. Di OTT gitu. Terus ditonton misalnya satu akun tapi rame-rame gitu. Jadi kami LSF tidak bisa memastikan bahwa film itu ditonton hanya oleh yang subscribe. Karena kalau subscribe kan punya KTP ya, atau dia bilang tuh umurnya ditanya kalau subscribe-nya itu gitu. Tapi dengan siapa dan apa itu nggak bisa dipastikan gitu. Jadi kemarin ada beberapa film festival yang buat platform itu memang tidak lulus sensor karena cara pemutarannya ya, atau cara pemutarannya yang LSF tidak punya jaminan keamanannya lah ketika menonton itu. Jadi maksudnya yang di OTT yang tidak diloloskan sensor. Iya. Film yang sama judul-judul itu diputar di bioskop? Tidak. Oh, kami memberi saran kepada penyelenggara itu. Kalau yang ini dipindah ke bioskop gimana gitu. Kalau di bioskop kan
terkontrol ya. Jadi siapa yang Iya, masuk iya. dan beberapa festival sudah juga memastikan kalau emang 21 plus gitu, itu diminta KTP. Kayak JWC kemarin tahun-tahun kemarin juga sudah melakukan itu. Jadi kalau di bioskop pasti itu yang menonton siapa. Kalau mereka belum 21 bisa menonton film yang lain atau penyelenggaranya punya sistem refund atau apa gitu. Jadi dari LSF menyarankan diputarnya di bioskop saja Di bioskop. dalam kerangka festival. Tapi karena jadwalnya sudah rilis kan, sudah ada, jadi mereka nggak bisa di bioskop gitu. Oke. Jadi Gitu. ya, jadi tidak di bioskop bukan karena dilarang oleh LSF, tapi lebih karena ada persoalan itu gitu ya. Dari LSF-nya menyarankan di bioskop. Kalau di platform kan tadi keamanannya tidak terjaga tadi, tidak bisa dipastikan. Terus bisa nggak ini diputar tapi di bioskop? Karena kami kalau untuk di bioskop ada gitu, kami memberikan 1 hari pemutaran misalnya, atau 1 kali atau 2 kali pemutaran itu bisa gitu. Jadi penontonnya masih bisa mengapresiasi itu. Oke. So baik, ini sekedar ini aja apa biar ada kejelasan faktual untuk menjadi semacam panduan juga bagi teman-teman bagaimana bersikap atau mengembangkan relasi yang terkait dengan negara ya gitu ya, dengan film-filmnya. Karena kan sebetulnya kalau kita misalnya melihat ada perkembangan, jangan-jangan nanti kalau kita lihat nih di beberapa kota, misalnya di kota-kota Eropa gitu ya, tapi juga di Chennai di India gitu ya misalnya, itu banyak bioskop yang bahkan nggak komunitas, dia cukup ya dia pasar juga gitu, tapi kecil gitu ya, kayak ruko gitu kan. Dan itu kan walaupun kecil dan teknologinya barangkali VCD atau apa, kalau di itu sih proyektor ya, kalau di Eropa mungkin itu tetap lebih bukan terkendali ya, lebih bisa dikenali ya siapa yang nonton kan, bisa lebih apa ya namanya, bisa lebih negotiable lah, jelas gitu, jelas aja gitu. Nah kalau Jakarta misalnya mengembangkan banyak sekali komunitas yang memutar film, dan kemudian seringkali kan karena ya rumahan sifatnya gitu kan, kemudian kan tidak merasa perlu ada kerisauan soal sensor atau segala macam. Tapi apakah negara dengan misalnya kecenderungan sekarang misalnya pemusatan gitu ya, nggak iseng tuh nanti, kayak buku aja sekarang kan diisengin tuh oleh negara gitu kan, oleh tentara gitu kan, sehingga bisa jadi bukti kriminalisasi. Jadi baca dikriminalisasi, nanti jangan-jangan nonton dikriminalisasi. Kalau konteksnya kayak gitu, LSF bisa apa tuh untuk melindungi kegiatan penonton rumahan, tidak seperti tadi privat, tapi justru yang komunitas-komunitas kecil, kolektif-kolektif kecil, untuk bisa tetap menjalankan ini mereka gitu kan. Apakah ada semacam bayangan gitu untuk itu gitu. Karena kan perlindungan masyarakat juga bukan hanya dari materi film, walaupun itu yang ada di undang-undang, tapi kan perlindungan hak menonton mereka juga gitu kan. Dan itu sudah dilakukan dalam beberapa film oleh LSF gitu kan. Jadi kalau yang untuk konteksnya misalnya pengembangan komunitas nanti gimana tuh? Mohon maaf saya masuk ke ke undang-undang. Kabar baiknya gitu ya. Kabar baiknya ini Undang-Undang 33 itu mau direvisi. Oh gitu. Tahun lalu beberapa bulan lalu masih prolegnas ke-100, urutan ke-100 di DPR itu. Bulan ini 2 hari yang lalu LSF diundang oleh Kemenkebud gitu, bahwa Undang-Undang 33 tentang perfilman akan direvisi dan 2027 harus sudah selesai. Inilah momennya Mbak Ibe, Mas gitu. Karena tadi kan cara tonton dan sebagainya udah mengikuti teknologi sekarang. 2029 undang-undang itu banyak sekali yang sudah tidak fit lah dengan keadaan kita sekarang ya gitu. Jadi ya kalau dibilang kaku banget atau jadul banget ya iya itu 2029. Nah inilah momennya, dari sekarang sampai Desember ini akan dibuat naskah akademiknya. Inilah momen kita orang-orang film, semua unsur-unsur dalam ekosistem itu harus
harus tuh gitu melihat mana yang mau diubah jadi apa, arahnya seperti apa. Inilah bulan ini sampai Desember ini momennya. Waspada. Iya, soalnya Momen sebagai warga- waspada dan momen menentukan, Mbak, mana yang nggak boleh. Karena Itu dia. pasti semua asosiasi, ya termasuk LSF juga loh. LSF ini direview juga. Oh. Direview itu artinya mau dikuatkan atau dihilangkan atau di merge atau mau diapain itu bisa gitu. Semua yang ada di Undang-Undang 33 itu akan direview. Kemarin BPI juga. BPI itu mau apa? Mau dikuatkan karena sekarang kan review juga ya. akan ya. Jadi akan. Akan Jadi direview. semua yang ada di situ akan direview gitu. Termasuk misalnya LSF kan nyantolnya di Kemenkebut. Apakah di Kemenkebut? Soalnya secara ekosistem nih, film itu diurusin oleh 16 kementerian, lembaga, Iya, faktanya badan begitu. kan. Banyak banget gitu. Nggak ada itu satu lembaga pun yang satu. Kalau di luar negeri ada konsil, ada gitu ya Mbak ya, yang fokus. Setiap negara punya kayak LSF-nya gini, tapi juga ada tuh yang fokus ngurusin film. Nah, kita itu film diurusin sama 16 kementerian, badan dan lembaga tuh yang jadi mau urusan SDM sama kementerian ini, mau ngomongin ekonomi sama Ekraf, mau ngomongin film sebagai pendidikan ke Kemendikbud gitu kan, Kemendikdasmen gitu ya. Ini ke budaya, ke Kemenju, terlalu banyak lah gitu ya. Nah inilah saatnya si undang-undang ini bisa diubah dan kita yang ada dalam ekosistem film itu bisa berperan serta berkontribusi gitu untuk melihat dan menentukan kita mau ngapain gitu, arahnya mau seperti apa gitu. Atau sebenarnya bukan hanya film tapi mungkin lembaga yang sudah terbiasa macam koalisi seni gitu ya. Jadi soalnya kan belum tentu di ekosistem film itu kepentingan warga terartikulasi dan bisa dibawa dengan bahasa yang sama dengan legislator oleh kelompok-kelompok asosiasi misalnya. Dan komunitas barangkali terlalu kecil dan terlalu tersebar untuk suaranya bisa didengar gitu kan. Dan ini kalau memang ini momentum, pada sama kan momentum bermata dua juga karena kan ada risiko dari momentum demikian. Karena kadang-kadang kita juga harus melihat kementerian kayak gimana, presidennya kayak gimana, DPR-nya kayak gimana yang kadang-kadang momentum ini jadi sesuatu yang dilematis juga gitu ya kalau dari sudut pandang si ekosistem di pihak warga atau pelaku gitu kan. Tapi ya paling tidak ada lontaran ini gitu kan bahwa ini ada waktu krusial untuk mengawasi atau berkontribusi kah gitu ya, apakah bisa gitu ya, agar jangan tahu-tahu ya udah jadi urusan legal tapi kemudian wataknya kemudian nyusahin warga lagi gitu atau pelaku lagi gitu kan. Iya betul, makanya kalau di LSF itu kan ada keterwakilan dari beberapa unsur masyarakat ya, termasuk saya kan dari unsur film sebenarnya gitu yang masuk ke LSF. Jadi ya tugas saya pribadi harus menyuarakan film kan gitu. Tapi bahwa film yang mana, waduh kepentingannya juga banyak banget nih gitu kan ya. Dan fight di dalam itu juga bukan hal yang kan gampang ada ya. yang mewakili agama, ada yang Betul. mewakili pemerintah ya, birokrasi gitu ya. Jadi itu adalah mini ekosistem yang mungkin bisa dipelajari gitu ya. Kalau saya sih LSF sebenarnya ada satu modal yang saya tertarik tapi ini mungkin agak melenceng. Kita sebelum ke teman-teman data ya tadi disebut sedikit. Jadi database-nya itu sebenarnya berharga sekali buat penelitian film. Jadi mungkin LSF bisa mengembangkan program yang sedikit banyak membuka akses terhadap itu juga sih. Maksudnya paling tidak sosialisasinya tidak berhenti atau literasinya tidak berhenti pada klasifikasi tapi juga bagaimana mengkaji dan memberi ruang bagi pengembangan pengetahuan tentang film Indonesia kan karena tapi database-nya kan
Kalau yang disensor semua film ya, berarti dari Indonesia. luar negeri juga, tapi di Indonesia tentu Impor lebih ada ya? Iya, Nah, impor. Jadi gini, terima kasih sudah mention tentang data. Jadi Undang-Undang 33 itu pasal 57 itu mohon maaf tadi kalau bahwa peraturannya gini, semua film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan itu harus mendapatkan surat tanda lulus sensor. Lembaga yang bisa mengeluarkan surat tanda lulus sensor itu LSF, hanya LSF satu-satunya. Itu yang mengakibatkan kami LSF mencatat semua film dan iklan film yang akan diedarkan, dipertunjukkan kan. Setiap tahun itu kita punya. Dan mulai 2020 kita itu pendaftarannya sudah digital. Jadi data itu bisa diolah. Maka sekarang di bawah Komisi 1, di bawah komisi saya punya data yang valid berapa film nasional, berapa film impor, beserta data Datanya. dukungnya, sinopsisnya, beserta pemiliknya dan sebagainya. Jadi kalau ada akademisi atau peneliti yang akan meneliti dari tahun 2020 sampai 2025 ini, silahkan datang ke LSF, keperluannya apa. Tahun depan ini masih semua. Baru rencana saya kasih nama Pendulum ya. Pendulum itu Pusat Data Hulu. Oh, oke. Film Indonesia. Kenapa Data Hulu? Kami punyanya Data Hulu. Apakah film ini tayang? Tadi yang Mbak Ebe bilang bahwa ada penumpukan nih di layar gitu kan, di penayangan. Jadi kami itu mencatat film yang sudah selesai diproduksi, Mbak. Dengan disensorkan mendapat STLS maka bisa mendaftar ke eksibitor. Kalau nggak ada STLS nggak bisa daftar ke eksibitor. Jadi kami punyanya Data Hulu. Nah ini sudah beberapa kali kami integrasikan ke Kemenkebut karena data penonton Indonesia itu hanya bisa dilaporkan ke kementerian terkait gitu. Kementeriannya itu Kemenkebut, Direktorat FMS, Film, Musik dan Seni ya. Jadi di sana Seni itu media. bisa tuh kelihatan. Ini misalnya tadi 273 film, ternyata yang tayang cuma berapa? 151 tahun kemarin ya. Ya. Kapasitas Ya. ruang putarnya, kapasitas layarnya itu Jadi cuman bisa kemarin tahun kemarin 2024 itu total film nasionalnya 285. Kalau bisanya 151 berarti ada 135 yang enggak keputar. Numpuk lagi, belum tahun sebelumnya, belum tahun ini ya. Ini tahun ini per kemarin itu 217 per September ini ya. 217 itu udah 5 judul lebih banyak dari film impor. Jadi film kita, film nasional udah melebihi film tadi impor. layar itu juga Tapi kan layarnya ada jadi masalah berbagi ya. dengan layar buat film impor. Jadi betul. kan memang sangat berdesakan ya. Betul. Dan ya banyak yang kebuang jadinya. Kebuang ke entah kapan. Ya. Jadi ngomong-ngomong tentang data tadi, kan kita memang punya problem data ya. Nggak ada kan. Tadi kementerian lembaganya 16 gitu ya. 15 gitu ya. Semua itu nggak punya data terintegrasi gitu. Jadi bayangkan berarti selama ini kebijakan, arah, desain perfilman ini dibuat dari data yang berantakan ya. Mungkin atau tidak lengkap. tidak valid ya. Iya, tidak atau valid. tidak Jadi valid bahkan. kalau datanya nggak valid berarti arahnya kemungkinan ya, kemungkinan nggak tepat gitu ya, nggak pas. Jadi ini juga PR dari ekosistem kita ini gitu. Ya, Gitu, dan itu nanti kita akan masukkan ke dalam briefnya ya. Oke, tepuk tangan dulu buat dua pembicara kita. Ini perempuan tangguh dalam film ya, dan kalau dalam film memang harus tangguh ya. Jadi Jadi badak. banyak banyak sekali kegaduhan dan masalah besar gitu di dalam produksi maupun distribusi dan sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi atau memberikan masukan juga
anggap aja tidak kepada kami saja tapi juga kepada Pemprov pengennya apa gitu kalau untuk membangun ekosistem film di Jakarta dulu deh sebagai ini ya, sebagai apa base-nya gitu untuk bisa jadi ke mana-mana. Ada yang akan menanggapi, bertanya mungkin? Silahkan. Ada? Ada nggak? Kalau belum ya udah. Ebe mungkin bisa menanggapi dulu yang tadi disampaikan. Ada? Ada nggak? Nggak ada ya belum? Ya udah nanti sambil nunggu deh ya. Oke sambil nunggu ya. Ebe mungkin ada tambahan mungkin tentang membangun ekosistem. Sebenarnya yang belum tergali lebih jauh itu kan tentang peran komunitas itu. Kira-kira kayak gimana tuh dengan segala persoalan yang tadi dipapar itu. Kalau komunitas mau bikin festival, terus bisa nggak festivalnya kelas RT? Terus apakah itu harus diawasi juga atau mendapatkan menjalani prosedur juga kayak gitu atau gimana tuh? Ini soalnya ada ruang enggak, soalnya saya kemarin tuh kan gini ya pas persiapan gini ke Balai Warga nih, terus dia itu ada di gedung dia bangunannya heritage sebetulnya, dan sebetulnya dia bagian gedungnya itu ada yang menghadap ke Jalan Cikini Raya, tapi yang bagian menghadap itu untuk Balai Warga RW 1 ditutup, jadi kayak ada pagar besinya, semua aksesnya dari depan. Jadi kan nggak ada yang tahu tuh di situ ada apa gitu. Tapi begitu ke belakang masuk ke ruangan Pak RW, terus diajak tuh tingkat banyak sekali ruangan. Jadi kalau tadi mikir MRT, saya mikir wah bisa kelas bikin film, bikin puter film buat warga gitu. Jadi bisa mini festival. Nah sebenarnya kan kenapa tidak gitu? Karena kan sebetulnya sekarang teknologi memungkinkan dan sebenarnya minatnya banyak juga gitu kan untuk kayak gitu. Ya. Memang harus terkoneksi karena dia kota ya kan kita ngomongnya kota gitu. Sekarang kan festival yang ada terus komunitas-komunitas yang juga komunitas film gitu basisnya kan juga bukan wilayah tertentu gitu ya, basisnya adalah kesukaan atau ya mungkin sebuah tempat atau bahkan sekarang online gitu. Nah dalam hal ini ya dalam segala aktivitas kotanya ini Pemprov itu harus memang melibatkan warga gitu, melibatkan warga, simpul-simpul warga sehingga festival itu tuh memang benar-benar terkait dengan warganya kota tersebut gitu. Kalau misalnya nih kita lihat Busan International Film Festival atau Cannes International Film Festival gitu, kita bisa melihat bahwa dalam festival tersebut warga setempat itu tuh menjadi bagian dari festival gitu, menjadi bagian dari perayaan festival, menjadi bagian yang juga berpartisipasi gitu. Dan hal itu kan sebenarnya hanya memungkinkan terjadi itu kalau memang terkoneksi ya antara festival tersebut dengan warga kota tersebut gitu. Dan siapa yang bisa mengkoneksikan hal tersebut adalah pasti pemerintahnya gitu. Dan kalau misalnya pemerintahnya memiliki kesulitan, saya rasa misalnya kayak lembaga seperti Madani atau lembaga seperti Jalin gitu memungkinkan untuk bisa menjadi di antara atau misalnya komunitas-komunitas film yang ada tuh bisa diajak untuk bisa maksudnya bagaimana caranya ini aktivasi, tuh aktivasi gitu, itu tuh harus dilakukan gitu ya. Kota sinema yang saya bayangkan kalau misalnya nanti pemerintah Jakarta ingin memiliki sebuah festival katanya kan internasional, ya warganya harus terlibat gitu, nggak cuman sebuah mendatangkan sinetron tapi ya menjadi sebuah festival yang bersama-sama gitu merayakannya secara kota gitu. Nah itu kayaknya sih ya, emang harus ada intervensi yang sangat konkret ya gitu. Ya gimana caranya, saya pikir caranya itu banyak sekali, tapi memang harus ada konsentrasi alokasi gitu, dan kemudian pemutaran-pemutaran yang terjadi tidak hanya dilakukan misalnya kan ada pre festival kan biasanya. Itu tidak hanya dilakukan juga di di ruang-ruang putar yang
apa ya yang biasa gitu. Memang sudah saatnya mungkin kita menggalakkan kembali layar tancap gitu atau nonton warga, dan itu diperbanyak gitu. Karena culture menonton kita itu bukan culture yang sifatnya itu personal. Kalau nonton di Eropa itu kan orang tuh bisa sendiri gitu ya nonton. Iya. Kalau di Indonesia nonton itu kita bareng, bahkan nonton itu bisa dengan partner yang berbeda-beda. Makanya kenapa 80 juta penonton Indonesia itu sebenarnya adalah bukan 80 juta orang tuh menonton Sendiri-sendiri. satu film, tapi dari 80 juta itu satu orang itu bisa menonton satu film itu 5 kali gitu, karena dia nonton sama temen sekolahnya, Iya. temen keluarganya atau apanya kayak gitu. Dengan culture menonton yang seperti ini, saya rasa ini juga menguntungkan gitu loh, karena orang itu juga jadi FOMO kalau dia nggak Nggak nonton yang nggak ditonton ikutan temennya, gitu iya, nggak ikutan. aja. Dia harus menjadi bagian dari sebuah event tersebut, dan itu menurut saya sebuah hal di Asia Tenggara yang khususnya Indonesia yang juga sangat unik gitu, yang juga misalnya kalau di Philippines gitu, penonton di Philippines itu rata-rata bahkan mereka punya diskon buat senior gitu, karena yang penontonnya rata-rata emang berusia 45 tahun ke atas, sedangkan penonton di Indonesia itu ya umur 15 sampai ke 35 itu adalah yang paling besar Dan yang gitu. paling percaya pada film Indonesia kalau menurut survei terbatas, bukan terbatas, surveinya kotanya cukup banyak, tapi terbatas kuesioner, bukan kualitatif mendalam gitu kan. Waktu tahun 2020 apa 2021 ya yang pernah diumumkan oleh Saiful Mujani Institute itu kan. 2019. 2019 sebelum pandemi malah ya. Itu yang paling percaya pada film Indonesia adalah ABG ya kan. Dan polanya juga ngerumpi ya. Jadi habis ya nontonnya rame-rame, habis nonton rame-rame juga gitu kan. Dan kalau konteksnya Jakarta mungkin betul ya. Jadi pemerintah juga harus mengerti. Barangkali itu lebih penting dari sekadar bikin bioskop mewah buat tamu internasional gitu ya. Jadi justru mengaktifasi ruang warga aja yang biar terasa sebagai kota sinema gitu kan. Jakarta menurut saya bisa semuanya deh. Oke, kalau misalnya mau untuk pasar di mana orang-orang yang lewat MRT segala macam gitu, ya udah di MRT aja bikin gitu. Tapi kan juga butuh yang lebih massal, dibikin di balai warga di balai warga Di setempat, RW atau kelurahan gitu ya. setempat gitu. Iya, itu ya memang harus dilakukan dalam berbagai bentuk ya, karena kan hak semua orang juga untuk bisa menikmati tontonan tersebut gitu. Nah, persoalannya kan adalah ini dengan segala potensi modal yang udah ada ini, mau melakukan nggak, mau serius nggak di sana sih menurut saya nanti kita akan mengujinya dari situ. Kalau Jakarta memang mau menjadi kota sinema itu ya semuanya itu harus Kotanya dulu ya. Iya gitu. Jadi bukan kayak kita mendeklarasikan diri sebagai kota sinema, tapi sebenarnya hal-hal itu tuh semuanya harus bergerak terus, dan kemudian sedikit demi sedikit pasti ada proses-prosesnya lah gitu yang menuju ke sana. Tapi ya kalau mau jadi kota sinema ya harus semuanya gitu loh, ekosistemnya digerakkan, harus menjadi tempat yang juga menggerakkan ekonomi warganya dengan film gitu loh. Terus kemudian nanti ada diversifikasi film ini menjadi berbagai macam hal, ada pendiskusian sehingga ya semua film itu ya bisa ada dan terus bergerak gitu di sana. Oke. Asik sih kalau bisa ada political will pertama dan kemudian alokasi yang spesifik, yang jelas gitu ya untuk itu. Dan secara lokasi gitu, dengan nggak terlalu besar, nggak terlalu jauh, semuanya sudah bisa dicapai dengan berbagai macam transportasi. Internet juga ada semua. Ini tinggal
merealisasikan gitu. Dan sebenarnya kalau kita dari pihak industri, karena saya juga sebagai bagian dari asosiasi produser film Indonesia APROFI, kita 44 produser gitu. Ya kita siap-siap aja untuk menjadi bagian yang kalau mau dilibatkan, karena toh selama ini juga ya tanpa adanya kota sinema kita bergerak gitu. Apalagi kalau misalnya ada wacana ini, tentu aja kita sangat menyambut baik dan sangat senang sekali. Dan ya udah, memang ini tidak bisa dilakukan oleh cuman satu ini aja, pemerintah aja gitu. Ya artinya warga dan kemudian para pelakunya siap aja sih ya untuk membangun bareng-bareng gitu ya. Cuman mungkin political will juga penting ya dari Kayaknya itu yang paling penting deh. Paling penting malah. Oke, mungkin ada yang mau nanggapi, silakan. Oh ya. Thank you. Terima kasih. Saya Barbara. Oh ya. Saya dari Malaysia. Dan saya pertama kali menghadiri Madani Film Festival di sini. So saya sangat senang sekali. Terima kasih. Saya tertarik dengan perbincangan hari pagi ini dan saya teringat ada satu perkongsian dengan rakan filmmaker juga dari Malaysia yang menyatakan tentang di negara Poland mereka ada satu community ataupun masyarakatnya ada dipanggil sebagai neighborhood cinema. So di situ mungkin tadi kita berbincang tentang bagaimana filem ataupun community film juga boleh tumbuh di antara community yang ada. Dan sebenarnya saya sangat tertarik dengan jumlah community film yang ada di Indonesia jika dibandingkan dengan Malaysia juga sangat berbeza dan jauh sekali. Dan saya sendiri banyak terinspirasi dengan community film di Indonesia. Jadi kalau di Poland itu mereka ada neighborhood cinema, I think di situ mungkin juga lebih ekstrim penerimaan dan pembacaan filem mereka di situ. Dan saya juga nak kongsikan ada satu filem di Malaysia baru-baru ini yang sedang tayang baru 2 hari yang lepas dan menjadi satu saya yang kira sebagai satu fenomena baru kerana filem ini dihasilkan di Malaysia Timur, di Sabah, Sarawak, di Borneo. Iya. Dan kalau di Malaysia Timur itu dan di Malaysia Barat ataupun Semenanjung Malaysia audiensnya berbeza ya, dan filem ini dihasilkan di Malaysia Timur dan in terms of the distribution di Malaysia Barat tidak banyak perhatiannya, tetapi di Malaysia Timur sangat banyak dan filem-filem ini tidak ditayangkan di dalam bioskop pawagam like in the shopping mall, but mereka ada independent cinema dan itu sangat ramai orang menonton dan filmnya adalah tentang tajuknya Syurga Dalam Botol, tentang orang-orang Indonesia Filipina yang datang ke Sabah yang ada yang stateless children in Sabah, dan isu ini sangat besar dan hanya filem ini baru pertama kali ditayangkan dan menjadi orang sangat relatable dengan filem itu hanya di Malaysia Timur. Kalau di Semenanjung Malaysia itu tidak se-viral di situ. Jadi ini tadi perkongsian juga sangat menarik tentang bagaimana di Jakarta dan di tempat-tempat lain di Indonesia pun ada gapnya, kan? Jadi saya sebenarnya tertarik dengan jumlah filem yang dihasilkan di Indonesia banyak, tetapi masih ada yang tidak boleh ditayangkan mungkin tersebab jumlah terlalu banyak. So I'm just curious, apakah kesannya, efeknya kepada producers ataupun pembikin filem di Indonesia jika filem-filem ini tidak ditayangkan? So kalau di Malaysia itu saya mungkin kurang berlaku ya, sebab kami tidak membuat filem sebanyak di Indonesia ini ya. Oke, terima kasih Barbara. Tepuk tangan dulu buat Barbara. Terima kasih karena datang ke Festival Madani dan tentu ada perhatiannya sudah lama dengan perfilman di Indonesia juga. Jadi ada kerjasama juga nih, Ibu juga salah satu simpul ya kerjasama ya. Kemarin ada filmnya di Cannes gitu kan juga dengan Malaysia ya. Kalau produser gimana efeknya? Babak belur ya, Be? Iya, pasti gitu.
Ya kan jelas ya, maksudnya untuk perputaran itu kan dia harus berputar. Kalau dia mandek itu artinya ya dia tidak akan terjadi perputaran dan Duit sebenarnya ya sangat berbahaya gitu untuk industri film Indonesia. Tapi juga kalau misalnya diem aja juga Iya. gimana gitu karena sebenarnya salah satu keunikan gitu ya dari filmmaker atau produser dari para makers di Asia Tenggara itu karena misalnya sebagai produser itu kita itu fungsi kita itu dari mendevelop sebuah project, mencari talent yang akan mengerjakan atau berkolaborasi dengan talent-talent tersebut, mencari uangnya, memikirkan bagaimana cara mempromot film tersebut, memikirkan bagaimana cara mendistribusikannya, lalu kemudian mendistribusikan film itu dengan tenaga kita sendiri. Artinya sebenarnya dari hulu ke hilir itu satu orang gitu loh, dikerjakan oleh Satu orang atau tim ya, atau satu perusahaan gitu. Itu karena kita memang sudah terbiasa dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan tersebut, ya tiada lain yang dilakukan daripada kita mengeluh adalah ya tentu saja kita terus menuntut gitu ya. Karena ya udah nih industri terus bergerak, industri itu berkembang dengan pesat, pemerintah mau gimana gitu kan. Itu juga kalau misalnya pemerintah mau punya political will yang kuat terus kemudian mau memperkuat industri, ya tentu saja itu sudah tugasnya. Tapi kalau tidak mau melakukan ya maksudnya ya kita juga ya gimana gitu. Ya kita juga gak mau seperti apa bersiasat gitu. aja udah. Ya, jadi intinya sebenarnya kalau dari situasi yang ada sekarang, contohnya mengapa saya melakukan koproduksi, salah satunya adalah selain financing gitu, adalah soal distribusi gitu. Untuk kita bisa bertahan sampai nanti misalnya nih ada kota sinema lalu kemudian film-film kita setidaknya nih bisa kita distribusi di Jakarta nih karena misalnya ada banyak sekali bioskop yang ada, bahkan secara tiketing gitu misalnya, kalau semakin banyak bioskop kan sebenarnya tiketnya jadi lebih murah, lebih banyak orang yang bisa menonton. Kalau kita sih oke aja selama itu juga bisa berputar ya gitu. Tentu saja makanya Jakarta Kota Sinema ini kita tuh sangat berharap ini bisa terjadi gitu. Nah tapi cara yang lain yang saya tempuh adalah untuk juga sustain adalah mencari pasar di luar tadi, makanya berkoproduksi segala macam itu salah satunya itu gitu. Artinya ada pola-pola distribusi yang kemudian karena sangat terbatas di sini juga kita pergi keluar gitu. Dan itu tuh menurut saya saat ini gitu ketika kualitas sinema kita juga udah sangat bisa bersaing gitu, terus kemudian permasalahan dunia ini juga sebenarnya mirip-mirip di antara semua negara gitu, semua manusia. Sebenarnya kita juga bisa membawa ini pergi ke luar juga untuk bisa kita distribusi gitu. Kalau saya sejauh itu sih begitu ya gitu maksudnya, dan kebetulan sekali misalnya adalah karena bioskop kita kurang, bioskop dan OTT itu tidak bersaing gitu, tapi dia complementary each other gitu ya. Jadi setelah tayang 6 bulan dari bioskop kita bisa ke OTT gitu. Tapi ya solusi-solusi ini tuh adalah sebenarnya solusi-solusi yang sebenarnya tidak terlalu ideal gitu. Idealnya kan kita tuh bisa penonton kita makin bertambah, layar kita makin bertambah, kualitasnya semakin bagus, ada support yang semakin bagus gitu. Kayak misalnya di semua negara Eropa, mereka selain memiliki funding untuk filmmaker nasionalnya gitu, biasanya lebih besar. Tapi mereka juga memiliki funding untuk minority co-production. Jadi makanya misalnya kayak saya bisa mengakses funding di Prancis itu adalah dengan program pemerintah negara tersebut ingin mengkondisikan filmmakernya untuk bisa bekerja sama dengan filmmaker dari negara lain, dan kemudian nanti
film itu juga bisa diklaim sebagai film negara tersebut juga gitu. Jadi jumlah film mereka bertambah dari tahun ke tahun, kolaborasi semakin terjadi. Terus kemudian ada efek-efek ekonomi yang juga dihasilkan karena kan pasti akan tayang di negara-negara koproduksi gitu. Nah ini juga sebenarnya kalau di Jakarta Kota Sinema juga butuh juga ya dukungan, butuh disiapkan misalnya sebuah skema tentang bagaimana pemerintah itu bisa mendukung untuk bisa mendevelop naskah dengan cara apa? Mungkin memang harus disediakan lab-lab tertentu soal script writing gitu atau producing, harus ada support untuk produksi gitu. Terus kemudian harus ada studio-studio yang dibangun untuk kemudian kita bisa melakukan post produksi yang proper di Jakarta, karena pusatnya di Jakarta, tapi di Jakarta pun studio post produksi kita untuk sound dan color itu juga masih bisa dihitung dengan jari 10 gitu loh. Ini kan masih sedikit banget gitu. Jadi ya memang itu juga harus dibikin studio-studio terutama post produksi tersebut gitu. Mungkin malahan misalnya ada kalau bisa dibikin di Jakarta ini adalah dana abadi kebudayaan atau dan yang pasti di sana film adalah salah satu bagiannya tuh, menjadi bagian yang akan mendukung kota sinema ini menjadi lebih lengkap gitu ya. Iya, dan memang mestinya terintegrasi dengan kebijakan yang lain ya, bukan asik sendiri Jakarta Kota Sinema hanya soal film dan sektoral saja, tetapi soal kebudayaan dan karenanya punya hak untuk masuk ke dalam dana abadi kebudayaan dengan lebih layak gitu ya, lebih terstruktur gitu ya. Mungkin aku nambahin data buat Barbara. Tahun 2024 itu dari 140 production house yang membuat film layar lebar nasional, itu 95 production house itu hanya membuat 1 atau 2 film dalam 1 tahun gitu ya. Nah yang bisa membuat film di atas 5 dalam 1 tahun itu kira-kira hanya 10 production house gitu ya. Jadi bayangkan kalau 95 production house tadi yang hanya punya film 1 tapi juga nggak bisa dapat layar gitu ya. Artinya kan paling tidak 5-10 miliar investasi kan mandek ya. Dan itu kan tidak hanya buat filmmakernya yang tadi yang mandek gitu ya. Tapi ada ketidakpercayaan investor juga bisa jadi lebih jauh lagi gitu kayaknya, karena yang harusnya sudah kembali jadi mandek gitu ya. Nah mungkin itu juga yang tadi yang harus dipikirkan, jangan kota sinemanya, penontonnya ada, tadi warganya juga harus, investasinya dan kepastian siapa ditayangkan dengan cara apa di mana itu juga harus ketemu biar investasinya enggak ya gitu 95 ini mandek loh gitu ya. Gitu saya, ya Mbak ya. Wiwit ngelihat ke saya tuh karena ini fresh sebagai pendatang baru PH mengalami langsung apa yang ditanyakan itu kan, lantas gimana ya begitu. Ya, tapi tanpa mau mematahkan hati ya, orang-orang seperti Mbak Ebe ini yang bikin film sendiri, apa-apa sendiri A sampai Z ini di Indonesia tuh banyak banget. Jadi nggak ada pemerintah, akar rumput kita itu nggak tahu ya, membuatnya itu daya buatnya itu daya kecewa terus bikin tetap lagi itu bikin gitu. Tinggi banget gitu ya. Jadi ini juga keunikan Indonesia bahwa kita tuh suka banget ya bikin film meskipun udah jatuh bangun gitu ya. Mungkin masokis, senang menyiksa diri. Tapi saya kira juga yang patut ditambahkan ada unsur penumpukan itu terjadi karena ada praktik-praktik mendahulukan ya. Jadi ada PH atau apa yang jadi tidak ada batas menanti film. Jadi bisa jadi tuh ada film sampai 6 tahun. Dan itu artinya kalau dia PH kecil, dana mandeknya kan beda. Kalau dia PH besar nggak apa-apa, mandek karena ada produksi yang lain yang bergerak gitu kan. Tapi kalau PH kecil yang kuatnya 1 tahun, udah 1 tahun
investor kecewa dan tidak mau lagi berisiko naruh di situ. Dan akhirnya maunya naruh di tempat yang so-called proven kan, di PH yang proven. Akhirnya ada penumpukan lagi, ada pemusatan lagi, sengaja atau tidak sengaja. Mungkin letak pemerintah di situ yang saya duga krusial. Ada batas ya, tidak boleh ada film yang sampai nganggur lebih dari 2 tahun atau apa. Tapi siapa yang bisa melakukan itu? Jadi setelah political will mungkin, atau political will itu harus berwujud pada mengkaji sungguh-sungguh pressure point apa yang diperlukan agar tidak terjadi kayak gitu kan. Jadi ya pemerintah jadinya krusial. Tapi sebetulnya betul daya menciptanya tinggi banget. Dan sebetulnya penontonnya gembira banget gitu ya. Kita ada modal itu misalnya sebagai kota ini ya, di Jakarta setidaknya gitu, ada kayak gitu ya. Ada lagi mungkin ada tambahan atau tanggapan? Ya, oh ya silakan. Ada 2 langsung. Oh ya, sini dulu yang duluan. Sorry. Ini dulu. Ya. Selamat pagi semuanya, aku Michael. Sebelumnya terima kasih banget Mas Hikmat, Mbak Wiwit dan juga Mbak Ebe. Aku mau nanya, kalau boleh 2 pertanyaan nggak Kak? Iya, Boleh. Yang pertama mungkin nanya ke Mbak Ebe, kan beberapa kali aku sempat ngobrol sama beberapa filmmaker Indonesia yang puji Tuhannya dapat kesempatan filmnya ditayangin di festival luar. Tapi keresahan yang sering terjadi adalah mereka itu susah untuk mendapat dana dari pemerintah atau bantuan. Kalau tadi Mbak Ebe ngomongin soal funding kan ya. Sementara mungkin ketika giliran mereka udah dapat penghargaan tertentu, barulah pemerintah tiba-tiba muncul atau tiba-tiba kayak wah ikut mengapresiasi padahal mungkin nggak ngebantu. Dan juga untuk Mbak Wiwit mau nanya soal perbedaan sensor film festival dan juga film bioskop. Tadi udah sempat dibahas sih. Aku sempat menanya karena tadi Mbak Wiwit sempat ngomong ada beberapa film yang mesti ya online tapi diberikan rekomendasi untuk tayang offline aja. Sementara mungkin konteksnya kalau kemarin JWC, aku lihat ada beberapa film yang aslinya memang ditayangkan seharusnya di offline tapi tetap tidak lulus sensor. Apakah ada perbedaan atau ada masalah-masalah tertentu untuk film-film tersebut? Terima kasih. Ya, oke, makasih Michael. Akan langsung nanti sekalian kita ini. Ya. Selamat pagi, terima kasih. Nama saya Kartika. Mungkin saya akan menanggapi aja ya dari apa yang tadi disampaikan oleh narasumber. Tadi Mbak Wiwit bilang bahwa akan ada revisi nih kabarnya untuk Undang-Undang tahun 2009 nomor 33. Mungkin saya menanggapi sebagai seorang yang tinggal di daerah kampung gitu ya. Peran pemerintah itu sangat penting. Kenapa? Contohnya gini, dekat rumah saya itu bioskop sedikit dan itu hanya ada di sekitar mall, di mall. Tapi bioskop lokal yang independen itu nggak ada. Dan di situ kenapa peran pemerintah itu penting? Karena balik lagi kita bisa mencintai produk Indonesia, film lokal, kalau itu juga sudah diketahui sama semua masyarakat secara luas. Walaupun saya tinggal di daerah Jawa Barat, dekat dengan Jakarta gitu kan. Kalau misalkan saya mau nonton juga saya bisa datang ke Jakarta gitu. Tapi pemerintah lokalnya sendiri juga belum bisa memfasilitasi dengan menyediakan layar itu juga dengan mumpuni gitu. Kadang ada film-film lokal yang di bioskop gitu, ada 7 studio film lokal yang baru nih dari PH kecil gitu. Itu cuma ada 1 layar dan show-nya misalnya cuma 2. Iya, gitu. Sehari 2 ya, slotnya 2. Gitu. Bahkan film Pak Hikmat itu gak ada deket bioskop saya Pak. Gitu. Saya nontonnya di Jakarta waktu itu di Setiabudi. Wah, berjuang ya. Iya, gitu. Jadi kesempatan itu juga kan hubungannya sama eksibitor pastinya. Iya. Mereka akan melihat, oh ini film kayaknya nggak ada peminatnya. Ya, supaya bioskop saya bisa jalan, saya akan nayangin film yang laku gitu. Nah balik lagi menanggapi juga apa yang disampaikan sama saudara Michael tadi tentang funding gitu ya. Funding untuk pemerintah itu kalau udah dapat penghargaan baru show off, seremonial dapat penghargaan ini itu, tapi kontribusinya nggak ada. Nah sekarang maksud saya karena ada akan ada revisi, entah gimana caranya mungkin bisa dimasukkan bahwa pemerintah daerah juga harus cukup aktif untuk mempromosikan film-film maupun itu misalnya film-film lokal, entah filmmakernya dari Jakarta atau daerah yang bersangkutan gitu, supaya ada misalnya
nobar yang dibiayai pemerintah, misalnya dari sekian film baru mulai tayang 2 minggu misalnya gratis misalnya gitu, saya nggak tahu caranya gimana. Tapi itu adalah cara-cara dari pemerintah untuk mendukung perfilman Indonesia juga bisa bangkit gitu, bisa eksis, nggak cuma sekedar filmmakernya aja nih yang berjibaku kerja keras gitu, tapi pemerintahnya ya santai-santai aja. Contoh, daerah saya ulang tahun, setiap ulang tahun kabupaten dangdutan, bukan nobar. Selalu dangdutan, bukan nobar. Nah, itu kan artinya ada kebiasaan yang memang dimiliki oleh masyarakatnya sendiri, lebih demen dangdutan dibandingkan nonton film. Nah, tapi kesukaan itu juga karena tidak adanya kebiasaan dari pemerintah untuk mengadakan nobar. Adanya dangdut, kampanye dangdut, misalnya seperti itu. Itu sih menurut saya, itu yang mau saya tanggapi. Oke, makasih. Tepuk tangan dulu buat para penanggap. Ya. Kalau soal dangdutan nih ya, saya pernah sama Koalisi Seni itu kan pernah bikin pemetaan masalah kesenian. Terus salah satu yang berulang adalah problem di Pemda itu ada dana kebudayaan, tapi selalu yang menikmati atau yang memanfaatkan jatuhnya ke I.O. Dan banyak sekali I.O. itu saudara atau kerabat atau diam-diam didirikan oleh pejabat di lokal. Dan kemudian paling gampang bikin dangdutan. Jadi mungkin ada persoalan infrastruktur juga, bukan sekadar selera penontonnya, selera masyarakat gitu ya. Tapi ya emang dari tahun ke tahun itu aja yang dilakukan karena aliran uangnya memang tidak ada imajinasi untuk melakukan secara beda. Tadi ide tadi saya akan masuk nih ke Beripolusi karena menarik gitu untuk menginisiasi kegiatan budaya seperti nobar film untuk lokal gitu ya. Itu menarik. Tapi mungkin langsung silakan ditanggapi. Ada sebuah lembaga di Prancis namanya CNC. Dia bisa mengambil pajak tontonan langsung gitu, dari pajak tersebut langsung masuk ke mereka. Dan CNC ini mengelola pajak ini itu menjadi berbagai macam hal gitu. Salah satunya misalnya dari beberapa film yang saya produksi, autobiografi, Tiger Stripes, Science of Fictions, itu mendapatkan dana dari salah satu programnya namanya Cinema du Monde. Itu adalah memberi funding kepada melalui produser Perancis yang bekerja sama dengan produser dari negara lain. Itu salah satu programnya. Terus kemudian ada berbagai macam kegiatan edukasi, lab gitu, residensi. Ada beberapa sutradara yang di mana saya bekerja sama dari beberapa negara itu, mereka ikut residensi. Yang ini bisa dicek di internet ya, maksudnya kegiatan-kegiatan residensi tersebut itu secara terbuka lah gitu, bisa diketahui oleh publik, bisa disubmit segala macam, dan ketika diterima itu semuanya pendanaan juga dari CNC gitu. Mereka tinggal di Paris, terus kemudian dikenalkan dengan para pihak yang dibutuhkan oleh filmmaker tersebut, lama residensi sekitar 6 bulan gitu, dan berbagai macam program yang lain, baik itu promosi film maupun misalnya pendanaan festival film. Nah, jadi kan di sini kita melihat bagaimana sebenarnya bahkan dari pajak dari kita sendiri pun, kalau ada keinginan yang kuat gitu, bisa diberikan kembali lagi kepada kita gitu. Jadi produser-produser di Prancis itu sangat lumayan bergantung kepada, bukan bergantung, tetapi mereka itu sangat terbantu dengan skema funding yang ada. Karena misalnya kalau mereka mau memproduksi film mereka sendiri secara mayoritas ya, maksudnya film syuting di Prancis, semua tenaga-tenaga dari Prancis gitu, ada support yang lebih besar. Terus kemudian kalau mereka mau melakukan koproduksi, ada juga supportnya. Jadi berbagai skema itu ada, dan itu diambil dari pajak tontonan gitu. Oke, kalau misalnya kita bicara Jakarta Kota Sinema, hal yang paling memungkinkan apa sih? Karena kan sebenarnya kebutuhan funding ini kan udah benar-benar real gitu, terlihat gitu. Negara itu memang berkewajiban untuk
mensupport gitu. Karena apa? Negara-negara lain juga punya gitu. Kenapa negara kita enggak gitu? Kenapa misalnya belakangan saya sering sekali bekerja sama dengan Filipina, Singapura di Asia Tenggara, karena negara ini yang punya skema untuk saya bisa mengakses funding mereka gitu loh, melalui kerjasama dengan produser mereka gitu. Oke, dalam konteks kota sinema menurut saya itu bisa diupayakan dengan cara misalnya adalah di Jakarta ini ada sebuah kebijakan khusus itu pengembalian pajak dari tontonan gitu. Itu hanya terjadi di Jakarta gitu. Tapi tetap aja pajak itu juga masuk ke pemerintah Jakarta. Jangan-jangan gitu misalnya pajak yang masuk ke pemerintah Jakarta ini juga bisa dikelola dalam bentuk adalah pengembaliannya kepada masyarakat, yaitu tadi menginisiasi lab karena memang butuh biaya, ada dana funding untuk produksi-produksi film yang syuting di Jakarta atau bekerja sama dengan seperti itu. Juga misalnya adalah itu tadi dana abadi kebudayaan itu gitu, karena itu harus dialokasikan. Mungkin bisa alasannya misalnya selama ini duitnya nggak ada gitu ya, mungkin ya itu dua hal tersebut itu bisa dilihat sebagai sumber di mana kita tuh bisa memulai yang namanya funding film atau berbagai macam hal-hal terkait film itu bisa difasilitasi melalui hal tersebut. Satu adalah pajak, yang kedua menginisiasi dana abadi kebudayaan yang di dalamnya itu ada film bisa mendapatkan gitu ya. Kalau bahkan bisa saya lupa jumlah ininya ya, jumlah detailnya gitu. Dana yang dimiliki oleh misalnya Busan gitu untuk mengelola urusan perfilman mereka gitu. Bahkan itu tuh sangat lebih sedikit dibanding dengan misalkan dana yang tersedia di Pemprov untuk urusan kalau di sini itu apa ekonomi kreatif ya gitu. Ya. Nah, berarti kan sebenarnya di situ duitnya ada, tapi mungkin memang artinya alokasi untuk kemudian pengelolaannya atau alokasinya diberikan kepada produksi gitu atau dukungan itu tuh harus dimulai dari perencanaan ya gitu. Jadi direncanakan, dialokasikan untuk ini. Karena ternyata negara lain duitnya lebih kecil tapi efeknya lebih besar. Di kita duitnya banyak tapi jangan-jangan emang kita memang harus mulai ya udah duitnya banyak. Apalagi alasannya selain berkeinginan untuk merealisasikannya gitu. Dan itu mudah kok, kita bisa belajar dari berbagai macam keberhasilan dan juga misalnya keterpurukan dari negara-negara lain gitu. Kalau saya bisa melihat misalnya gitu ya, sinema Korea saat ini gitu. Sinema Korea mengalami penurunan yang sangat drastis juga dari segi penonton karena semua orang sekarang memproduksi OTT dan film OTT sangat cost produksinya sangat besar gitu. Terus kemudian bioskop menjadi sepi segala macam. Mumpung kita itu memiliki gairah yang sangat besar di berbagai macam aspek nih di industrinya gitu. Inilah saatnya untuk kemudian ya udah menggerakkan itu gitu. Toh nggak ada alasannya lagi, orang punya semuanya ada. Terus ngapain dong? Iya. Kalau nggak dikerjain. Walaupun dipangkas untuk MBG, tapi tetap sebetulnya punya modal yang besar ya untuk apalagi secara khusus Pemprov ya. Tapi kayak pajak tontonan itu real sih. Betul. Gitu, real. Maksudnya kan itu yang didapat dari lokal sendiri kan gitu kan. Ya. Bukan dari bagi hasil dari pusat gitu kan. Iya, tapi kan sebenarnya gini, kalau mau mencari dari mana gitu kan, yang terkait dengan film sendiri aja, masa iya udah film mengkontribusikan penonton yang banyak, uang kepada negara juga banyak, tidak dikembalikan dalam bentuk juga stimulus-stimulus yang bisa membantu kita juga gitu. Okay. Kalau misalnya kita nggak sama sekali bisa mendapatkan back untuk kita spending aja gitu,
ya kita nggak usah diskusi. Iya betul. Nggak ada langkah yang bisa jalan kalau kayak tidak ada political will itu gitu kan. Oke, Wid mungkin tadi pertanyaan dari Michael ya secara khusus. Iya. Oke. Di LSF itu ada 10 peruntukan sensor gitu ya. Satu tentu saja layar lebar, televisi, OTT, jaringan teknologi informatika, dan ada festival. Jadi festival itu memang khusus. Ada juga pasalnya ya. Festival itu dimasukkan ke dalam salah satu kegiatan apresiasi film. Dan hanya bisa dilakukan oleh pelaku kegiatan film, bukan pelaku usaha gitu. Jadi sebenarnya dia nggak boleh berbisnis gitu untuk si festival ini. Jadi masuknya ke ranah pendidikan dan apresiasi. Artinya tadi di awal saya udah bilang bahwa dikurasi, kemudian penontonnya juga khusus gitu. Jadi penyelenggara itu harusnya memastikan siapa penontonnya. Kalau siswa atau mahasiswa berarti dia untuk pendidikan dan ketahuan gitu siapa yang nonton. Jadi nggak bisa dilepas gitu ya. Saya bisa memastikan bahwa yang kemarin tidak lolos itu memang buat platform gitu ya. Kecuali satu itu memang kayaknya maladministrasi, tapi penyelenggaranya ya udah itu akhirnya 8 tidak lulus gitu ya. Tapi kami pun sudah memutuskan itu sudah melalui dialog dengan penyelenggaranya gitu ya. Artinya penyelenggara festivalnya datang ke LSF dan berdiskusi, berdialog. Nah, dari 15 yang 7 sudah bisa ditayangkan di bioskop gitu ya. Jadi itu enggak serta-merta kami enggak boleh atau enggak lolos gitu, enggak. Tapi kami diskusi dan mereka juga bisa menjelaskan kenapa film ini harus atau layak ditonton gitu, itu juga sudah melewati itu gitu Michael. Nah untuk Mbak siapa lupa. Iya tentang mungkin juga bukan pertanyaan ya tentang tadi juga pemerintah kok ujuk-ujuk ikut-ikutan gitu. Karena saya orang film juga pernah merasakan itu sih Mbak. Terus kayak dari awal development cari ini labs tidak ikut, terus begitu menang tiba-tiba hadir ya gitu ya. Nah sebenarnya kalau karena saya Terus nggak dapat ini lagi apa hadiah 1 miliar. Belum pernah loh film Belum pernah, menang di festival terus dapat 1 miliar belum pernah. Belum pernah. Jangankan 1 miliar, belum pernah dapat juga. Emang belum nggak dipikirin kayaknya. Beda perlakuan ya. ya atlet dapat ya kalau ini dapat Atlet rumah tertentu dapat juga. Ada atlet ada lebih banyak lagi yang nggak dapat. olimpiade gitu itu kan Iya, dapat iya. kan pas pulang. Yang belum dibayar, yang dapat tapi belum dibayar ya. Iya. Itu lagi tuh persoalan tuh. Ya untungnya saya bekerja di lembaga sensor film yang nggak ada apresiasi yang situ. Benar-benar kalau lembaga sensor film itu tusinya yang menyensor sama tadi meliterasi dan mensosialisasi. Sekecil peran LSF ini yang kami lakukan justru bisa masuk ke yang masyarakat tadi loh. Kalau contohnya mahasiswa baru misalnya, ini kalau di pendidikan, setiap kami akan ada perkuliahan itu mau ada mahasiswa baru kan mereka ada apa kayak ospek gitu ya atau apa sih namanya sekarang dikumpulkan gitu satu institusi itu LSF kerjasama dengan universitas itu untuk memberikan literasi tadi. Literasinya cuma bilang memilah dan memilih tontonan sesuai usia itu aja karena itu aja tusi kami itu gitu. Tapi itu kan sebenarnya efeknya besar ya buat penonton atau calon penonton film-film Indonesia gitu. Kamu bisa loh nonton apa aja, tapi sadar apa yang kamu pilih gitu. Jadi tusi kami itu tuh cuma di situ, ya udah di situ aja gitu. Karena kami nggak bisa gitu tadi yang Mbak Ebe misalnya uang pajaknya mana balikin dong ke kita gitu. Terus mempertanyakan kemana Kementerian Keuangan berarti kami LSM nggak sejauh itu, benar-benar cuma nyensor. Meliterasi hukum gitu kepada jadi masyarakat itu kami bagi 2 kalau di LSF. Satu masyarakat yang membuat film, artinya yang memproduksi ya, yang menelurkan film itu bahwa di Indonesia ini ada
rambu-rambunya, ada undang-undangnya. Jadi kami cegat dulu nih calon-calon pembuat film ini gitu ya, bahwa ini ya rambu-rambunya. Ada 6 hal sensitif gitu, tentang pornografi, tentang perjudian, tentang agama, nafsa gitu ya. Itu kami literasi dulu ke para filmmaker. Jadi kami datang ke universitas, ke SMK audiovisual, broadcast dan sebagainya untuk meliterasi itu. Sedangkan di penonton tuh acak ya. Bisa ibu-ibu, bisa apa aja lah, masyarakat pokoknya yang mengkonsumsi film. Tadi cuma jargonnya 2, memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Itu aja yang bisa kami lakukan. Akan halnya dengan tadi yang di misalnya yang tadi peraturan, misalnya uang pajaknya harus balik ke filmmaker dong. Nah, itu yang akan bisa kita perjuangkan di revisi undang-undang gitu. Tapi minta maaf, saya ini juga orang film, backgroundnya bukan sarjana hukum gitu loh. Jadi juga terbatas juga, tahu substansi, tapi masalah merevisi undang-undang itu juga perlu PR, pengetahuan yang luar biasa. Saya kira gitu ya itu kayak tadi misalnya lembaga seperti organisasi seperti Koalisi Seni itu kan sudah pernah punya pengalaman ya untuk undang-undang pemajuan kebudayaan. Jadi itu kajian dan draftingnya bahkan itu cukup berperan besar, dan itu peran seperti itu yang diperlukan apabila mau ngejagain si undang-undang ini tidak hanya sepihak kepentingannya dari negara aja yang barangkali bergantung pada corak dari penguasanya gitu kan. Apakah jadi kepentingan tertentu atau jadi kepentingan bersama gitu. Nah, soal itu tadi benar kemarin disentuh oleh Hilmar Farid juga, bahwa mestinya kebijakan itu tidak hanya berhenti pada kebijakan politik yang abstrak atau normatif gitu. Jadi harusnya sudah sampai ke fiskal. Jadi itu yang menjadi peran yang diharapkan dari pemerintah, dalam hal ini Pemprov misalnya, yang punya peran strategis, karena Kadung juga kemana-mana bilang Jakarta Kota Sinema, harusnya dituntut ya untuk sampai ke kebijakan fiskal. Jadi bukan sekedar bikin keramaian aja gitu, apa yang sifatnya dekoratif aja. Itu mungkin penting, melibatkan warga lewat keramaian, platform yang bisa rame-rame gitu, itu penting. Tapi dari sudut pengembangan film itu sendiri ya, fiskal menjadi salah satu ini kan, kebijakan fiskalnya kayak gimana? Iya, penting banget. Plus kayak ini, emangnya mudah mendatangkan penonton lewat platform seperti ini. Ini kan juga butuh pembiayaan dan seringkali tidak terlalu ketemu logikanya dengan itu. Karena lebih mudah bagi pemerintah misalnya untuk bikin lomba atau bikin apa gitu yang sifatnya tidak membangun infrastruktur komunitas atau budaya sinema yang berkelanjutan gitu. Saya kira itu dulu ya teman-teman, terima kasih.